saudaraku, selamat bertemu lagi dalam renungan singkat di hari ini. Hari ini kita masih belajar tentang waktu. Saudara, firman Tuhan katakan di 1 Petrus 4 ayat 2 dikatakan bahwa supaya waktu yang sisa kita gunakan menurut kehendak Allah. Lebih lengkapnya firman Tuhan katakan supaya waktu yang sisa jangan digunakan menurut kehendak manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi saudara, berbicara waktu yang sisa adalah waktu yang hari ini kita ada. Hari ini adalah anugerah. Apapun latar belakang kita saudara, sekarang kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi saudara, gunakan waktu yang hari ini yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Saudara, hari ini ada dua hal yang perlu kita sadari. Yang pertama, apakah waktu yang ada pada kita gunakan untuk memuliakan Tuhan? Firman Tuhan katakan di Efesus 5 ayat 16 katakan bahwa gunakanlah waktumu karena hari-hari ini jahat. Jadi saudara, selama waktu masih ada pada kita, mari kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita banyak di rumah. Karena COVID ini membuat kita ada di rumah. Saudara, beberapa hari yang lalu kita sama-sama belajar tentang menghargai waktu. Kenapa? Karena hidup kita dibatasi oleh waktu. Jadi selama saudara di rumah, saudara yakinkan bahwa engkau membangun dirimu untuk waktu yang kau berikan hari-hari, berikan kepada Tuhan. Saudara, buatlah suasana rumahmu menjadi tempat kehadiran Tuhan. Karena tidak selamanya waktu itu ada padamu. Kasihilah istrimu, kasihilah suamimu, kasihilah anak-anakmu. Saudara, di luar sana banyak orang mengalami depresi. Sehingga ketika saya dengar saudara, ada beberapa keluarga yang akhirnya mereka ingin divorce. Terjadi pertengkaran yang begitu hebat. Mungkin karena depresi, mungkin karena stres, karena panik, karena khawatir, karena takut, mungkin karena keadaan ekonomi sehingga membuat mereka begitu banyak alasan yang membuat mereka bisa bertengkar. Di rumah suasananya sudah tidak nyaman. Anak-anak sudah tidak menghormati orang tua. Terjadi pertengkaran dan rumah sudah tidak nyaman saudaraku. Kita bayangkan mau jadi apa ketika terjadi pertengkaran, suami istri bertengkar, anak-anak dimarahi sedemikian rupa, anak-anak melawan kepada orang tua, jadi keluar kata-kata kebun binatang di rumah kita. Saudara, ingat, waktu tidak selamanya ada pada kita. Tidak selamanya kita bersama dengan suami kita. Tidak selamanya kita bersama dengan istri kita. Tidak selamanya kita bersama dengan anak-anak kita. Karena waktu terus berjalan, saudara. Selagi ada kesempatan, kasihilah istrimu, kasihilah suamimu. Mudahlah memberi maaf dan mudahlah meminta maaf. Kasihilah anak-anakmu, tegurlah di dalam kasih. Buatlah suasana kehadiran Tuhan di rumahmu. Karena tidak selamanya waktu itu ada padamu. Saudaraku, waktu terus berjalan. Waktu tidak bisa kita simpan di lemari es. Makanan bisa kita simpan di lemari es. Kapan kita mau kita ambil. Tapi waktu tidak bisa kita simpan di lemari es. Saudara, oleh karena itu, yakinkan kita menggunakan waktu kita untuk memuliakan Tuhan. Buat mesbah keluarga saudaraku. Ajar anak-anakmu dengan firman Tuhan. Bersama-sama belajar firman Tuhan. Membaca Alkitab, berdoa, giat melakukan pekerjaan rohani, senang dengan perkara-perkara yang rohani. Karena kita
sadar hidup kita, waktu yang Allah berikan adalah anugerah, kesempatan untuk kita melayani dan menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kita. Saudaraku, hal yang kedua adalah kita menyadari bahwa suatu hari nanti waktu yang kita gunakan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan di Roma 14 ayat 2. Firman Tuhan katakan, demikianlah setiap orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Lebih lengkapnya adalah, demikianlah setiap orang, mereka di antara kita akan mempertanggungjawabkan tentang dirinya di hadapan Tuhan. Jadi, satu hari nanti kita harus bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saudara, ada sebuah kisah, saudaraku. Ada seorang kaya yang dia sakit. Di ambang kematiannya, dia bilang sama dokter, dokter, bisakah aku hidup 6 bulan saja? Kalau aku bisa hidup 6 bulan saja, separuh hartaku akan kuberikan kepadamu. Saudara, sangat mengenaskan. Ternyata orang tersebut meninggal dengan mengenaskan. Saudara, uang tidak bisa menolong kita ketika kita di masa detik-detik kematian ajal kita. Saudara, sesuatu sangat berharga di saat kita membutuhkannya. Saudara, ada satu pengalaman hidup saya baru 2 hari yang lalu. Saya pergi ke supermarket, saudara, membeli sesuatu yang saya butuhkan. Kemudian karena tidak ada uang cash saya di tas saya, di dompet saya kasih ATM. Dan ternyata saudaraku, ada tulisan katakan, saldo Anda tidak mencukupi. Saudara, akhirnya saya tidak jadi membeli barang tersebut karena saya tidak ada uangnya. Dan di situ saya merasakan betapa saya membutuhkan uang untuk saya membeli barang tersebut. Dan ternyata saudaraku, saya salah ambil ATM. Tapi saya sudah merasakan bagaimana saya merasakan saya butuh uang hari itu karena saya ingin membeli sesuatu yang saya butuhkan. Saudaraku, begitu juga dengan waktu. Kita akan merasa waktu itu sangat kita butuhkan dan berharga. Ketika kita di ujung ajal kita, saudara, di saat detik-detik kematian kita nanti, apakah kita akan bersuka cita karena waktu yang sudah kita gunakan itu sudah benar di hadapan Tuhan, atau kita merasa menyesal? Saudara, anggaplah hari-hari ini adalah hari terakhirmu. Sekarang saya tanya kepada saudara, kalau hari ini Tuhan bicara kepadamu bahwa ini adalah hari terakhirmu hidup, engkau hanya tinggal 30 menit lagi engkau akan kembali ke rumah Bapa. Kira-kira apa yang ingin kau lakukan, saudara? Mungkin ada di antara kita berkata, aku akan memperbaiki hidupku, aku akan minta maaf kepada Tuhan untuk dosa-dosa, atau aku akan datangi saudaraku, aku minta maaf, atau aku akan telepon mereka, aku minta maaf, aku akan lunasi juga hutang-hutangku, atau banyak, saudaraku. Ketika kita sadar, seolah-olah ini adalah hari terakhir kita, maka kita tidak bermain-main dengan waktu kita. Karena apa? Satu hari nanti semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mari saudara, gunakanlah waktumu untuk memuliakan Tuhan. Selagi ada waktu, rajinlah engkau membaca firman Tuhan. Rajinlah engkau berdoa. Rajinlah, bangunlah hidupmu kerohanianmu, dan bangunlah kreativitas dirimu. Pikirkanlah bagaimana hidupmu bisa berdampak bagi keluargamu, bagi lingkunganmu, bagi masyarakat, bagi banyak orang, saudara. Karena tidak selamanya waktu ada padamu. Saudara, coba renungkan seberapa usia saudara sekarang. Sisa waktu yang ada, mari
kasihi keluargamu, kasihi orang-orang yang bertanggung jawab atas hidupmu, kasihi sesamamu, terlebih kasihi Tuhan. Layani Dia, karena hidup ini adalah kesempatan.